Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam persekutuan doa Kamis. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa. Sungguh kami ucap syukur padamu ya Tuhan, jika Tuhan terus melihara, melindungi, memberikan kekuatan menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini, bahkan memberkati dalam hidup kami. Kami ucap syukur untuk semuanya itu. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan kami terus untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus Dia akan menolong kami agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dan melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dosaku kuberitahukan. Teks firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita dapat memahami pengetahuan yang besar dan benar tentang Allah. Namun sayang, oleh karena dosa kita membuat kita menolak untuk memahami pengetahuan tentang Allah itu, dan dengan suatu alasan yang mungkin baik. Lebih lagi dari itu, bisa dikatakan bahwa setan juga turut andil di dalamnya, yang suka mengotori hidup kita, membujuk kita agar kita salah memahami atau salah menerapkan pengetahuan tersebut dalam hidup kita. Mungkin bisa dikatakan bahwa walaupun Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, Allah dalam kasih-Nya dengan caranya untuk menyatakan karakternya. Demikian kita yang berdosa, kita masih dapat menerima caranya tersebut dan tidak menghilangkan kebenaran ini. Walaupun kita berdosa, kita masih dapat mendekat kepada Allah. Jadi kita memisahkan orang percaya yang sudah ditebus ke dalam dua tipe. Tipe pertama, kita lihat kepada Petrus yang secara terang-terangan menyangkal Kristus 3 kali setelah diperingatkan cara khusus sebelumnya. Sedangkan tipe yang berbeda seperti Salomo dan Maria Magdalena. Perbedaan ini sebuah ironi yang aneh sebenarnya. Ada orang yang tidak terjatuh dalam dosa dan kemudian bertobat, kadang-kadang cemburu terhadap mereka yang pernah mengalaminya. Iri hati tersebut dapat dipahami tetapi disalahpahami. Apa yang perlu kita ingat adalah kita dapat memperoleh suatu pengetahuan tentang Allah melalui pengampunannya hanya dengan memberi suatu penilaian terhadap hati kita yang berdosa. Kadang-kadang orang yang berbuat dosa yang besar, yang telah melakukan kesalahan besar dan mengerikan di depan umum, memusatkan masalah mereka hanya pada dosa yang besar tersebut. Karena itu mereka gagal untuk mengerti bahwa kejatuhan manusia jauh lebih dalam dan besar dari sekedar beberapa tindakan tertentu saja. Tidak peduli betapa mengerikan dosa itu. Di pihak lain, orang-orang percaya yang tidak melanggar hukum Allah sering mengejutkan bahwa mereka memiliki natur kegelapan manusia yang jauh lebih tak kelihatan. Apa yang kita ketahui dari kedua tipe orang percaya ini adalah pengetahuan bahwa Allah sendiri yang mengajar kita natur dari dosa kita. Sebagian besar orang yang tidak mengenal Allah masih memiliki semacam kesadaran tentang dosa, meskipun mereka tidak tahu mengapa suatu tindakan itu tidak baik. Mereka mulai merasa tidak enak untuk melakukannya. Bagi mereka yang tidak percaya, kesadaran tersebut tetap bertindak sebagai penuntun dan seringkali membawa mereka kepada suatu gaya hidup yang lebih bermoral. Tetapi prosesnya tidaklah sama dibandingkan dengan orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang percaya pengetahuan yang pertama tentang dosa-dosa kita mengagetkannya.
seperti Daud ketika dia dituduh telah berzina dan membunuh. Demikian pula bagi orang-orang percaya berharap apapun yang telah mereka lakukan dapat ditarik kembali. Mereka berharap tidak pernah melakukannya. Mereka berdiri dengan malu dan canggung di hadapan Allah. Semua orang yang berdosa dan pada waktu mereka berdoa, orang-orang mengenal dosa, mereka langsung menghadapi suatu keputusan besar. Yang pertama, mereka bersembunyi dari kesalahan mereka yang memalukan. Mereka takut dan menghindar dari Allah. Dan mereka tidak mau mengakui kesalahannya. Yang kedua, mereka dapat membuka diri kepada anugerah pengampunan Allah. Mereka tahu betul bahwa berdoa menuntut kejujuran. Pemazmur mengatakan, selama aku berdiam diri, kata Daud, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Itu terdapat pada Mazmur 32 ayat yang kedua. Tetapi Daud mengaku membuka diri dan meminta ampun kepada Allah. Demikian pula dalam diri kita, apabila kita mengaku dosa kita, ini ada kemenangan yang membawa masuk keberkatan dan damai sejahtera melalui pemahaman tentang kekudusan Allah yang tidak dapat dibayangkan. Allah sendiri memimpin, Allah sendiri menerangi dan mengawal perjalanan kita kepada anugerahnya dan kekudusan yang Dia berikan kepada kita. Dalam pengampunannya, menerangi jalan kita, membuat langkah kita jauh lebih baik dan bertumbuh. Namun, jangan membayangkan terang tersebut seperti sebuah lampu sorot yang ditempatkan di kanan atau di kiri atau dipasang di balkon. Terang yang Dia berikan, terang yang Tuhan berikan untuk menerangi jalan kita dihasilkan di dalam diri kita. Kita dinyalakan oleh kekudusannya. Ia memberi kita pengetahuan yang nyata tentang dosa kita dan anugerahnya yang kita ketahui dari dalam keluar. Bahwa pengetahuan tentang Allah yang menghibur secara kekal itu ketika kita berada dekat dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Amin.